Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Hairun Santoso, NPM 2208201062. Di sini saya akan mereview laporan penerapan bisnis intelijen pada perusahaan. Perusahaan ini yang saya ambil adalah perusahaan Starbucks. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah sebuah proses bisnis yang menggunakan sistem, aplikasi, dan teknologi untuk pengumpulan data dari berbagai sumber, diolah dan ditampilkan dalam informasi yang membentuk kesimpulan komprehensif secara akurat untuk aktivitas bisnis. Kemudian di dalam bisnis intelijen itu ada DSS, Decision Support System, adalah sebuah sistem untuk pengambilan keputusan. Kemudian MIS, manajemen informasi untuk penanganan internal suatu bisnis, meliputi manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, pelayanan, atau suatu strategis bisnis. Kemudian KMS, Knowledge Management System, adalah metode pengidentifikasi, pengumpulan, dan pendorong penggunaan knowledge yang ada dalam untuk membantu perusahaan memenangkan perusahaan bisnis. KMS ini berimpact langsung kepada kepuasan customer. Nah, selanjutnya itu data mining. Data mining adalah proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat khususnya bagi pemilik bisnis. Kemudian OAP, Online Analytical Processing, adalah teknologi yang memproses data dalam database dalam bentuk multidimensi menjadi jawaban yang cepat untuk query analisis. Data yang disajikan ini biasanya seperti summary, max, min, average, dan lain-lain. Kemudian, penerapan bisnis intelijen pada perusahaan Starbucks. Penerapannya itu dimulai dari DSS. Penerapan DSS pada perusahaan Starbucks menggunakan sistem DSS tunggal di perusahaan induk Amerika Serikat, yaitu Oracle. Oracle ini tuh menghasilkan laporan bulanan mengenai keputusan penting yang menjadi dasar untuk skala produk. Nah, penerapan bisnis intelijen pada perusahaan Starbucks. Nah, di dalam sistem intelijen ini ada DSS. Penerapan DSS pada perusahaan Starbucks. Starbucks menggunakan sistem DSS tunggal di perusahaan induk Amerika Serikat, yaitu Oracle. Oracle ini menghasilkan laporan bulanan mengenai keputusan penting mana yang menjadi dasar untuk membuat keputusan tentang produk. Kemudian penerapan MIS pada perusahaan Starbucks. Starbucks menggunakan sistem informasi manajemen yang diperlukan untuk membuat informasi tersedia di departemen manapun, yaitu menggunakan portal web perusahaan. Kemudian penerapan KMS pada perusahaan Starbucks. KMS adalah teknologi yang manajemen pengalaman beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, data-data yang dikumpulkan ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan Starbucks dan meningkatkan fitur aplikasi mobilnya. Kemudian penerapan data mining pada perusahaan Starbucks. Cara Starbucks mengumpulkan dan mendapatkan data itu yaitu pertama melalui aplikasi mobilnya. Nah, ketika Starbucks meluncurkan aplikasi dan pengguna memakai aplikasinya, maka pengguna sendiri membuat sejumlah besar data seperti apa, di mana dan kapan mereka membeli kopi dan produk. Kemudian Starbucks mengumpulkan banyak informasi tentang kebiasaan pelanggan membeli kopi dari minuman pilihan mereka hingga jam berapa mereka biasanya memesan. Selain itu, berdasarkan preferensi pemesanan, aplikasi akan menyarankan produk baru yang mungkin tertarik untuk dicoba oleh pelanggan. Kemudian Starbucks menyarankan produk baru dengan cara menawarkan penawaran dan diskon yang personalisasi yang jauh melalui diskon tahun khusus. Pada aplikasi Starbucks, pelanggan juga dapat melakukan pemesanan melalui perintah suara menggunakan algoritma kecerdasan buatan di belakang layar. Kemudian Starbucks menggunakan Atlas untuk mengevaluasi sumber big data seperti kedekatan dengan lokasi Starbucks lainnya, demokrasi, dan pola lalu lintas sebelum mereka merealisasikan lokasi toko baru. Sistem ini bahkan memprediksi dampak ke lokasi Starbucks lain di dalam daerah tersebut jika toko baru yang dibuka. Penerapan OAP pada perusahaan Starbucks menggunakan Online Analytical Processing atau OAP untuk melakukan analisis data berskala besar dan analisis statistik bahwa sebagai referensi untuk mengelola pengambilan keputusan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Terima kasih.